Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Ya, hari ini adalah selalu Piala Dunia. Ya, karena selama 1 bulan ke depan kita dihibur oleh pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang lagi berlangsung di Qatar. Nah, sebenarnya sahabat Bob, apa sih yang diperebutkan di Piala Dunia ini? Nah, sedikit gua akan kilas sedikit ya. Tapi sebelumnya sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, sahabat Bob, ternyata untuk semua peserta Piala Dunia itu kan pasti ada hadiahnya. Nah, yang paling menarik itu adalah kalau yang menjadi jawara ya, kalau dia menjadi jawara, menjadi juara dunia, itu hadiahnya lumayan banyak, kurang lebih sekitar 42 juta euro. Wow, duit semua itu ya, 658 miliar kalau kita rupiahkan. Kalau untuk istilahnya runner up mendapat 30 juta euro. Terus kalau di peringkat ketiga itu menjadi 27 juta. Jadi 27 juta euro ya. Juga nanti yang keempat, kelima semua dapat. Bahkan ikut persertaan aja dapat sahabat Bob. Tapi gua hanya berbicara 3 besar aja sahabat Bob. Nah, itu sedikit kilas tentang Piala Dunia. Dan kita lagi fokus untuk bagaimana sekarang bicara tentang Inter Milan. Nah, sahabat Bob, target Inter ya, sebelumnya di video gua juga ada banyak bicara tentang Marcus Thuram. Nah, ternyata Inter sudah mempersiapkan untuk kontrak 4 tahun dengan gaji kurang lebih sekitar 5 juta. Nah, ini yang lagi disusun kemarin, bahwa Ausilio dengan timnya akan bertemu dengan agennya si Marcus Thuram di Doha ya, di Qatar, untuk menyelesaikan kesepakatan ini gitu loh. Apalagi kan kalau misalnya si Thuram kan udah mau ya. Cuman kan biasalah sahabat Bob, kalau Inter mengincar pemain-pemain baru ya, kayak AC Milan, kayak Juventus ikut-ikutan ya. Kalau Bayern Munchen sih udah pasti ikut ya. Dia kan yang namanya raksasanya Liga Jerman. Tapi ya yang paling penting adalah Inter sekarang sudah menawarkan untuk kontrak 4 tahun dengan kurang lebih gaji 5 juta dengan biaya transfer 10 juta. Ini sekarang yang lagi dikerjakan Inter terhadap Gladbach dan juga terhadap perwakilan Marcus Thuram. Semoga Marcus Thuram benar-benar dapat kita dapatkan, karena kalau ini udah ada rincian seperti ini harusnya sih semakin dekat ya. Walaupun ada saingan-saingan di dari kiri kanan yang mau mengambil Marcus Thuram. Cuman kebanyakan peminat Marcus Thuram mau mengambilnya di akhir musim. Nah, sekarang kalau Inter bergerak cepat mendapatkan di Januari, ini akan lebih baik. Jadi kita walaupun mengeluarkan uang, nah cuman ini untuk membiayai transfernya ini kan kita juga harus keluar. Terutama misal Gagliardini, Gosens, dari dana itulah rencananya mau dipakai untuk membiayai transfer Marcus Thuram, sahabat Bob ya. Semoga sahabat Bob ini baik ya buat kita. Kenapa? Karena benar-benar kita memang ini adalah target nyata ya, target nyatanya Inter untuk Marcus Thuram ya, karena kita udah tahu lah 2 striker kita nih lagi bermasalah fisik sahabat Bob. Itu berbicara tentang Marcus Thuram. Nah, ini salah satu adalah pemain Gladbach juga ya. Setelah Thuram ini sekarang ada yang namanya Rami Bensebaini ya. Ini juga rencananya untuk Januari atau di akhir musim, tergantung. Kalau Gosensnya pergi di Januari, kemungkinan Bensebaini ini akan dibeli. Kan juga banyak ya target-target Inter untuk back sayap kiri itu, kan juga ada Vasquez lah, ada Bensebaini lah. Nah, ini yang lagi dikerjakan. Tergantung semuanya dengan Gosens. Apakah Gosens pindah di Januari atau tidak sahabat Bob? Itu kalau kita berbicara yang tentangnya Bensebaini ya. Terus nah, nih satu lagi nih sahabat Bob, yang kemarin di video-video gua sebelumnya juga ada pernah kita sekarang berbicara yang namanya Carlos Alcaraz ya. Nah, Inter sudah bisa untuk memindahkan gelandang klub ya Carlos Alcaraz pada Januari sebagai pengganti Roberto Gagliardini menurut media Italia ya. Nah, jadi Inter telah melakukan rekrutan signifikan dari Racing Club beberapa waktu dalam bentuk
Lautaro Martinez yang tiba pada musim panas 2018. Nah, kesepakatan itu dilakukan pada transfer musim panas, tetapi dalam kasus Alcaraz, pendekatan Nerazzurri mungkin berbeda dan mereka mungkin tidak akan menunggu sampai saat itu. Ya, masa depan Gagliardini di Inter tidak jelas dan jika pemain berusia 28 tahun itu pergi, maka Alcaraz bisa tiba sebagai pengganti langsung lini tengah. Alcaraz memiliki klub rilis sebesar 25 juta, sementara harga yang diminta Racing Club adalah 15 juta. Striker milik Nerazzurri, Facundo Colidio, bisa saja ditawarkan sebagai bagian kesepakatan untuk sang gelandang. Wow ya, semoga aja sahabat Bob. Ini kan bagus ya. Kalau misalnya memang sih kalau kita berbicara gelandang kita tidak terlalu urgent. Yang urgent itu adalah bagaimana kita urgentnya striker, ya back, center back ya. Apalagi kan kalau kita juga lagi mengincar Becao. Nah Becao juga terakhir gue lihat update bahwa dia tidak mau memperpanjang kontrak di Udinese. Nah Udinese ini sekarang lagi bekerja dengan agennya pemain, pengen memperpanjang. Tapi dalam istilahnya memperpanjang itu supaya harganya naik. Karena memang Udinese akan dilepas. Itu yang dilakukan kemarin waktu kalau nggak salah siapa ya? Bremer kalau nggak salah ya. Bremer kan juga seperti itu kan. Dijual mahal. Nah akhirnya kan yang mendapatkan kan Juve. Nah kita berharap kalau memang center back itu Becao ini bagus sahabat Bob. Udah lihat kan bagaimana dia ya. Nah itu yang urgennya. Tapi kalau Alcaraz datang di Januari, ini akan jauh lebih bagus juga sahabat Bob ya. Ini luar biasa. Sorry ya, sahabat Bob. Pemain-pemain Inter yang dipinjamkan banyak. Salah satu adalah Radu. Radu kan sekarang lagi cedera dan memang musim pertama dia di Cremonese itu bagus ya. Walaupun memang tim Cremonese itu kan nggak terlalu bagus, kalah mulu kan. Tapi kiper ini luar biasa dan Inter lagi mempersiapkan untuk meminjamkan ke tempat lain lagi gitu loh. Jadi ya semoga aja lah sahabat Bob kalau misalnya Radu bisa mendapat tempat di tim lain, artinya itu bisa membuat harga jualnya naik. Karena kan memang Inter sekarang kan juga lagi mencari pengganti Handanovic. Apakah Radu akan menjadi kiper kedua? Ya belum tahu. Karena Handanovic kan kemungkinan tidak diperpanjang kontraknya. Jadi kita sekarang lagi mencari wakilnya Onana. Sebelumnya gue ada bilang ya ada Cragno ya. Tapi kayaknya si Radu tidak masuk dalam rencana Inter untuk menjadi wakilnya Onana sahabat Bob ya. Nah inilah sedikit tentang bagaimana update-update tentang pemain-pemain Inter sekarang gitu loh. Nah bahkan kalau kita berbicara tentang Belanova, nah Belanova ini sendiri kan sebenarnya dipinjemin dari Cagliari dan Inter bisa menebus tapi nggak ada kewajiban. Nah Inter sekarang lagi mengerjakan untuk minta diskon lagi gitu. Kenapa? Karena kan Belanova belum sesuai ekspektasi kita ya. Karena memang jam bermainnya juga belum banyak dan dia memang belum bisa untuk level seperti Dumdum atau pemain-pemain kayak Darmian atau si Ambrosio belum sampai segitu. Jadi Inter pengen menegosiasikan lagi. Kalau misal Cagliari mau melepas dia dengan diskon, kemungkinan Inter mungkin akan ambil gitu loh. Nah jadi memang kita berharap yang terbaik buat Inter. Nah satu lagi back sayap kiri kita yang sering dipinjamkan dan cedera ini adalah Dalbert ya. Dalbert bisa meninggalkan Inter di Januari jika dia sembuh dari cederanya ya. Kita berharap dia cepat sembuh lah karena memang nggak kepake juga. Inter juga buang-buang duit dulu beli dia dan kita berharap mungkin menjadinya Roberto Carlosnya Inter dulu kan. Ternyata kan tidak seperti itu harapannya. Pernah bermain di Fiorentina ya sering dipinjemin Inter lah gitu loh. Jadi kita berharap Dalbert ini cepat sembuh dan bisa dijual. Artinya Inter bisa mendapatkan uang lagi sahabat Bob. Karena banyak sekali target-target Inter untuk di Januari ini yang semoga aja ini bisa mendapatkan tambahan tenaga buat Inter. Nah, Inter juga sekarang lagi negosiasikan untuk Dzeko, Darmian untuk perpanjangan kontraknya dengan catatan mereka mau menurunkan gajinya mereka. Itu untuk mereka berdua. Nah, untuk Hakan nih lagi dikerjakan. Nah, Hakan kemarin bilang begini, setelah dia pertandingan melawan kemarin mewakili tim nasional Turki, dia bilang gini, saya selalu memberikan yang terbaik untuk Inter
dan timnas Turki. Ya, kita juga melihat bahwa Hakan ini samalah kalau menurut gua bicara Toro, nih dia mempunyai etos kerja yang luar biasa. Dan bagaimana perkembangannya dia, kita berharap ya Inter kan memang sudah mempersiapkan kontrak untuk dia sampai 2026. Semoga aja sahabat Bob ya, kita harapkan tim Inter yang bermain di Piala Dunia sukses, dan Inter juga mempersiapkan diri untuk musim kedua paruh musim di Januari, dan juga Piala Supercoppa akan ketemu dengan AC Milan ya sahabat Bob ya. Yang paling penting tetap semangat sahabat Bob. Ini adalah hiburan, sportivitas, dan tetap menggembirakan buat kita sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.